Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru kita siap untuk menjalani hidup kita dengan semangat yang baru di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 9 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Matius pasal 6 ayat 10 demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam teks Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat ini berbunyi, Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di sorga. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, biarlah Engkau datang dan memerintah sebagai Raja, dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini, sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kemarin telah kita renungkan mengapa Tuhan Yesus mengajari kita untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dengan menyapanya Bapa di sorga. Dengan dasar inilah saya selalu berdoa dengan sapaan Bapa kami yang di sorga atau Allah Bapa di sorga. Tidak dengan sapaan lain, sebab menurut saya inilah dasar teologis yang dalam, supaya kita menyapa Bapa dengan sapaan yang selayaknya, bukan dengan sapaan seperti kepada manusia, sebab Dia adalah Allah yang kudus, yang maha kuasa, dan maha mulia. Mohon izin Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertanya, berapa kali kita mengucapkan kalimat ini, atau berapa kali kita melafalkannya? Apakah kita menyadari konsekuensi ucapan kita tatkala datang kepada Allah untuk berdoa dan memohon datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga? Apakah arti permohonan datanglah kerajaan-Mu? Saudara sekalian, pada waktu kita mengucapkan kalimat ini, datanglah kerajaan-Mu, sebenarnya kita sedang menyampaikan pengakuan kita bahwa Dialah Raja yang berkuasa, yang memerintah segala sesuatu di dunia ini. Ungkapan ini berarti pengakuan Dialah yang mengatur segala sesuatu di bumi maupun di sorga, termasuk hidup kita. Tak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi ini di luar dari kontrol dan pengaturannya. Saudara sekalian, jika kita percaya Dialah Bapa yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita, berarti kita akan membiarkan Dia untuk mengatur seluruh hidup kita dan segala yang terjadi di dalamnya. Karena itu dilanjutkan dengan jadilah kehendak-Mu. Berarti sama dengan kita berkata, aku menyerahkan diri kepadamu dan hatiku puas bahwa semua perkataan-Mu tentang diriku akan digenapi. Mengenai hal ini, saudara sekalian, mengingatkan kita tentang doa Kristus ketika Ia berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mampukan aku melakukan hal yang menyukakan hati-Mu. Beri aku anugerah yang diperlukan untuk mengetahui kehendak-Mu dan kerelaan untuk mentaatinya. Biarlah kehendak-Mu saja yang sungguh-sungguh terjadi melalui aku dan orang lain, dan bukan kehendak kami yang adalah kehendak daging dan pikiran. Janganlah kehendak manusia, apalagi kehendak iblis yang terjadi, sehingga kami mendukakan Allah dalam segala hal yang kami lakukan. Saudara sekalian, berdoa seperti ini berarti bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak dan maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita sesuai dengan rencananya yang abadi. Kita terutama dapat mengetahui kehendak Allah di dalam firman-Nya yang telah dinyatakannya, yaitu Alkitab, dan melalui pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Berarti sedang kita berbicara supaya kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab tak lain adalah ketaatan kita kepadanya dan hidup untuk menyenangkan hati-Nya. Saudara-saudaraku, bagaimanakah hidup kita? Apakah telah menunjukkan kehendak Allah dinyatakan dan terlaksana? Apakah kerajaan Allah telah nyata dalam hidup kita? Kita katakan kehendak-Mu yang jadi, tetapi ternyata kehendak kita yang masih nyata. Bagaimana dengan sikap dan kebiasaan buruk kita, saudara sekalian? Biarlah setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita disadarkan akan kenyataan bahwa dalam hidup saya, keinginan Tuhan sajalah yang terlaksana. Biarlah semua terjadi sesuai aturannya.
Dan biarlah setiap kali saya menggumuli hal-hal dalam hidup ini, saya selalu mengingat doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Meski berat dan sulit, tetapi harus tetap setia menjalani kehendak Bapa. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana sepenuhnya atas hidup kita. Apa yang Ia ingini, sehingga dengan itu hidup kita dapat memuliakan Bapa di sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena firman-Mu pagi ini kami dapat renungkan. Dengan maksud bahwa Tuhan Yesus menginginkan supaya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Dan mempercayai sepenuhnya bahwa Engkau-lah yang mengatur segala sesuatunya dalam hidup kami dan juga yang terjadi dalam dunia ini. Dan karena itu biarlah ketika terjadi sesuatu dalam hidup kami dan pada waktu kami merenungi perjalanan hidup di dunia ini, kami mengakui bahwa aturan Tuhan, kehendak Tuhan, dan Dikaulah Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk terus-menerus memasrahkan hidup kami di dalam tangan pimpinan-Mu dari hari ke hari. Kami sekali lagi bersyukur karena kami memiliki Bapa yang baik. Dialah Raja atas hidup kami. Dan tentu yang Engkau akan lakukan bagi kami Bapa adalah yang terbaik menurut pandangan mata-Mu. Dan biarlah setiap saat kami selalu berseru dalam ucapan syukur, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan ini. Dan biarkanlah hidup kami senantiasa memuliakan, menyenangkan hati-Mu sebagai wujud kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan kami. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini ya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau tahu hidup mereka. Engkau tahu perjalanan hidup mereka. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama-Mu yang kudus itu. Yang kehilangan pengharapan Tuhan teguhkan. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Supaya dimanapun umat-Mu berada di hari ini, kami berjalan dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu Bapa di sorga adalah Bapa yang memelihara kehidupan kami sekalian. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, kami pasrahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu di hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.